Selamat siang Pak dengan teman-teman. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi beberapa prinsip dalam asuransi. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Iralda Joni. Yang kedua, saya sendiri Nadia Amelia Sofian. Dan terakhir, Januarius Gaisnobe. Pokok pembahasan. Yang pertama, syarat-syarat resiko yang dapat diasuransikan. Yang kedua, beberapa prinsip dasar perjanjian asuransi. Yang ketiga, pelaksanaan prinsip utmost good faith. A. Syarat-syarat resiko yang dapat diasuransikan. Pengertian asuransi seperti yang diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa untuk dapat berlakunya suatu kontrak asuransi perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu. Hal yang sama juga dapat disimpulkan dan diuraikan mengenai pengombinasian sejumlah resiko untuk mendapat ditentukan probabilitasnya. Syarat-syarat resiko yang dapat diasuransikan dibagi dalam dua kelompok. 1. Persyaratan-persyaratan dilihat dari sudut pandang atau kepentingan perusahaan asuransi. 2. Persyaratan-persyaratan dilihat dari sudut pandang atau kepentingan tertanggung. 1. Persyaratan-persyaratan dilihat dari sudut pandang atau kepentingan perusahaan asuransi. Yang pertama, objek pertanggungan cukup kuantitas dan kualitasnya. Jumlah objek pertanggungan harus memenuhi persyaratan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, agar dapat diperhitungkan besar kemungkinan kerugian yang seimbang. Artinya, kerugian-kerugian yang mungkin terjadi pada masa mendatang harus dapat diperkirakan dan besar seimbang atau tidak sejauh menyimpang dari kenyataan. Kualitas objek yang diasuransikan harus sejenis agar perhitungan kemungkinan kerugian secara statistik dapat diinformasikan. Selanjutnya, kerugian yang terjadi secara kebetulan dan sifatnya tidak sengaja. Risiko muncul karena adanya ketidakpastian. Akan terjadi peristiwa yang merugikan. Bila risiko atau ketidakpastian itu dapat dihilangkan, maka asuransi tidak berguna lagi, sebab fungsi asuransi adalah untuk mengurangi risiko. Dengan adanya persyaratan bahwa kerugian harus terjadi secara kebetulan, berarti perusahaan asuransi tidak akan mengurangi kerugian yang disengaja. Sebab, bila tertanggung mengetahui bahwa pihak asuransi mau menanggung kerugian yang disengaja, maka akan ada kecenderungan pihak tertanggung untuk sengaja membuat kerugian atau moral hazard. Selanjutnya, kerugian yang terjadi harus dapat ditentukan dan diukur. Untuk bisa mendapatkan ganti rugi, maka suatu kerugian harus jelas, baik mengenai tempat maupun waktu. Selanjutnya, kerugian tersebut harus mudah dilihat dan diukur dengan cara perhitungan yang masuk akal. Selanjutnya, kerugian yang ditanggung tidak mencakup keadaan yang dapat menimbulkan bencana besar. Keseluruhan objek yang ditanggung oleh sebuah perusahaan asuransi tidak boleh berada dalam kondisi sama terhadap kemungkinan yang terjadi kerugian yang hampir bersamaan pula. Karena itu akan menimbulkan kerugian secara menyeluruh yang dapat sangat besar atas objek yang ditanggungnya. 2. Persyaratan dipandang dari sudut kepentingan tertanggung. Pertama, potensi kerugian harus cukup. Potensi kerugian harus cukup kuat sehingga perlu ada jaminan perlindungan. Secara normal, orang umumnya tidak akan mengasuransikan kemungkinan kerugian yang relatif kecil, yang sanggup ditanggung sendiri. Akan tetapi, memahami atau memperhitungkan kekuatan potensi kerugian yang dihadapi bukan merupakan hal yang mudah bagi setiap orang. Kedua, kemungkinan kerugian yang tidak terlalu tinggi. Pengertian sebenarnya adalah bahwa semakin tinggi peluang suatu kejadian, semakin tinggi pula kepastian kerugian itu yang akan terjadi. Hal ini akan berakibat semakin tingginya premi asuransi yang harus dibayar terakhirnya, akan semakin sedikit orang yang mau mengasuransikan. Berikutnya, B. Beberapa prinsip dasar perjanjian asuransi. Pertama, prinsip adanya kepentingan yang dapat diasuransikan. Adanya kepentingan yang dapat diasuransikan artinya jika suatu kejadian dapat menimbulkan kerugian kepada seseorang, maka berarti orang yang bersangkutan mempunyai kepentingan terhadap kerugian tersebut. Syarat-syarat ini sangat penting untuk mencegah terjadinya. Yang pertama, tertanggung mengajukan suatu tuntutan ganti rugi kepada perusahaan asuransi
padahal dia tidak menderita kerugian apapun. Yang kedua, asuransi berubah menjadi kontrak perjudian. Yang ketiga, tindakan melawan hukum untuk kepentingan mendapatkan ganti rugi. Selanjutnya, hal-hal yang mendukung adanya insurable interest. Yang pertama, kepemilikan. Yang kedua, penyewa. Yang ketiga, kreditur. Yang keempat, dalam kontrak kerja. Yang kelima, dalam asuransi jiwa. Yang keenam, hubungan keluarga. Dan yang terakhir, hubungan kreditur-debitur. Berikutnya, kapan insurable interest harus ada? Pada asuransi jiwa, insurable interest sudah harus ada pada saat terjadi peril atau jatuh tempo. Sebab pada asuransi jiwa pengadilan atau hukum bukan memandang sebagai kontraktor turu gitu, tapi merupakan kontrak penanaman modal atau tabungan. Pada asuransi kerugian ini, insurable interest tidak perlu ada saat kontrak ditandatangani, tetapi harus ada pada saat terjadi peril. 2. Prinsip indemnitas. Surat kontrak indemnitas yaitu suatu perjanjian penggantian kerugian di mana ganti rugi yang diberikan tidak boleh melebihi kerugian yang sebenarnya. Akan tetapi, prinsip ini hanya berlaku untuk asuransi kerugian dan asuransi tanggung gugat. Prinsip indemnitas tetap berlaku pula bagi orang yang mengasuransikan satu objek pada lebih dari satu perusahaan asuransi. Contoh prinsip indemnitas. Contoh, Abu memiliki rumah senilai A sebesar 200 juta. Untuk keamanan rumah tersebut diasuransikan pada PT X dengan nilai pertanggungan 150 juta, kepada PT Y dengan nilai pertanggungan sebesar 175 juta. Ketika benar-benar terbakar, nilai kerugian rupiah 130 juta, maka ganti rugi yang diterima itu PT Bintang sama dengan 150 per 325 kali rupiah 130 juta sama dengan rupiah 60 juta. PT Sentral sama dengan 175 per 325 kali rupiah 130 juta sama dengan 70 juta. Prinsip subrogasi. Apabila tertanggung telah menerima ganti rugi dari penanggung, maka hak menurut kepada pihak yang dianggap menimbulkan kerugian akan berpindah ke penanggung. Dengan demikian, tentangmu tidak dapat menerima ganti rugi dari penanggung bila ia telah menerima ganti rugi dari pihak ketiga yang menimbulkan kerugian tersebut. Yang keempat, prinsip utmost good faith merupakan prinsip adanya itikat baik atau dasar paling percaya atau pihak penanggung dengan pihak tertanggung dalam melaksanakan kontrak penutupan pertanggung atau asuransi. Contoh prinsip subrogasi bisa dilihat pada gambar yang sudah tertera pada PPT. Yang berikut pelaksanaan prinsip utmost good faith. Prinsip dari utmost good faith berkaitan dengan masalah-masalah representasi, concealment, dan waranti atau jaminan. Representasi adalah pernyataan pendaftaran atau calon tertanggung asuransi yang dibuat sebelum kontrak asuransi ditandatangani dan biasanya terdapat dalam pelaksanaan tertulis dengan mengisi formulir yang sudah disediakan meskipun tidak selalu demikian. Yang berikut concealment, yaitu kesalahan calon pertanggung karena merahasiakan fakta yang penting terhadap risiko yang dipertanggungkan. Waranti atau jaminan adalah suatu atau pendahuluan dalam pelaksanaan kontrak. Sekian persentase dari kelompok kami. Terima kasih.